Bagi saya Mandalika adalah harapan untuk kebermanfaatannya bagi masyarakat secara ekonomi, secara lingkungan maupun dampak-dampak yang positif lainnya. Kalau gambaran masyarakat di kawasan ekonomi khusus di Mandalika itu tidak pernah terfikir. Kalau dulu ada dari LTDC kemudian berubah menjadi ITDC, ini tidak pernah terfikir. Lalu pikiran mereka tidak akan segelombang kemajuan seperti ini, tidak pernah ada di bayangan masyarakat. Masalah yang dirasakan pertama, mereka tidak berpikir tentang keberlanjutan. Padahal sektor pariwisata ini harus pariwisata yang berkelanjutan. Dan contoh konkret misalnya, pemilik hotel, restoran, villa, dia berpikir tentang pengolahan limbahnya saja, satu aspek saja, pengolahan limbahnya hanya pengalihan masalah ke masalah baru, yaitu TPA misalnya. Dan mereka tidak mau ribet. Selama itu dia masalah ini sampahnya keluar dari wilayahnya, ya dia tidak mau peduli. Dia mau dikelola, mau diolah, maupun terbuang di mana dan kemana, itu tidak pernah terfikir oleh mereka. Itulah juga menjadi soal karena pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, bahkan pusat itu tidak menegakkan regulasi yang ada. Bahwa bagaimana sampah itu harus dikelola dari sumbernya. Atau mungkin sebagai alternatif terdekat mempercayakan ke pihak ketiga yang mengelola sampahnya. Sementara ini satu konsep yang terjadi, ini realitas di lapangan, mereka hanya memindahkan, yang terpikir ada pengangkutan, dipindahkan, mereka tidak mau peduli. Terkait dengan dampak tentunya cukup besar. Bagaimana dampak lingkungan untuk mereka sendiri juga. Bagaimana di kawasan Kutai ekonomi khusus ini di Mandalika ketika hujan karena sampah, kemudian soal-soal sanitasi yang tidak bagus, akhirnya kita banjir. Dan di masyarakat sekitar, terutama sampah organik ini berdampak pada bau. Dan ada langkah yang dilakukan oleh Pemda misalnya mengangkut sampah itu ke TPA, tapi harusnya tahun depan TPA ini kan harus tutup. Nah, kalau tidak diikuti dengan langkah-langkah solutif dan konkret, maka itu akan menjadi ledakan-ledakan sampah seperti di tempat pariwisata lainnya. Maka kepada pihak hotel, restoran, bersama pemerintah daerah, bersama pemerhati lingkungan, aktivis lingkungan untuk segera membicarakan soal ini. Kemudian langkah-langkah solutif apa kita konkretkan. Kalau tidak, maka akan menjadi masalah besar buat mereka sendiri dan masyarakat sekitar.
Look Up Agro ini sebagai komunitas masyarakat yang memilih ruang pengabdiannya itu pada 4 bidang. Ini kita komunitas ini berkumpul, satukan ide, kita terbuka keresahan kita, memprediksi karena perilaku pribadi, perilaku masyarakat sebagai sebuah industri pariwisata pun dia tidak berpikir terhadap ini, maka berusahalah Look Up Agro ini sebagai sebuah komunitas hadir dan berharap bisa dianggap sebagai langkah solutif oleh industri pariwisata, pemerintah daerah maupun masyarakat secara umum. Dan kita ini dirikan itu di tahun 2020 Desember kita diresmikan, maka ada site, ada tempat, fasilitas pengolahan sampah organik ini yang kita sediakan dan mulai aktivitas. Saya awal-awalnya sebenarnya sebagai penonton, penyelenggara saja dari proses edukasi mereka. Yang pertama ada 11 orang waktu itu. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, karena beberapa hal mereka harus mengundurkan diri, sampai pada akhirnya di hari ini kami untuk teknis untuk di BSF ini kami masih bertiga. Ya, kami 2 laki-laki dan 1 perempuan. Kalau untuk bekerja di BSF tentang tantangan, tentu dari tantangan maupun persoalan yang dihadapi banyak sekali. Baik dari proses bagaimana memperoleh sampah sebagai pakan, bagaimana proses untuk pengembangbiakan, bagaimana proses juga dalam menjaga siklus. Karena keberhasilan Maggot ini banyak sekali penunjangnya. Lima tahun kita berjalan, tantangannya adalah cara pikir dan cara pandang masyarakat. Ketika saya bernostalgia misalnya, di tahun pertama dulu kita menjadi olok-olokan, kita menjadi ini karena kita memilih ruang mengelola sampah organik terutama, itu yang bau, yang busuk, kemudian kita di sosial kemasyarakatan pun kayak dicibirin gitu ya. Itu tantangan pertama. Yang kedua adalah bagaimanapun komunitas dan kelompok ini kan membutuhkan banyak fasilitas ya kalau dibutuhkan. Kemudian ketika kita sosialisasi misalnya ke masyarakat maupun ke kelompok industri pariwisata, mereka lebih nyaman ketika mereka berpikir bahwa sampahnya dibuang ke TPA saja tanpa ini. Jadi udah selesai gitu. Berangkat dari beberapa asumsi masyarakat yang beranggapan bahwa mengelola sampah itu akan menjadi pencemaran di lingkungan, baik secara visualnya yang mereka lihat maupun nanti mungkin dari bau dan sebagainya, dan itu bisa kami tunjukkan dengan mereka sendiri membutuhkan saat ini. Kenapa saya bilang dari awal mencemooh bahkan mengintimidasi justru sekarang dibutuhkan? Karena saya lihat mereka juga membeli dari apa yang menjadi output dari BSF itu sendiri untuk kebutuhan mereka. Kemudian kita juga bisa buktikan bahwa tidak semua orang yang bekerja sampah juga pada umumnya akan dianggap sampah seperti apa yang dia kerjakan. Justru dengan bekerja sampah kami dilirik oleh orang. Justru bahkan sebagian orang menjadi kebanggaan bahwa ada masih orang yang mau dan sanggup untuk mengerjakan hal-hal yang memang orang anggap ini suatu hal yang kotor dan sebagainya.
Kalau untuk kebutuhan pasar sebenarnya jauh tidak bisa memenuhi, karena respon masyarakat yang sekarang ini setelah tahu maggot itu sendiri, bagaimana kandungan nutrisi dan sebagainya, itu sangat tertarik. Pasar sangat luar biasa antusias. Justru kami yang menyediakan itu yang kewalahan. Sebenarnya dari BSF ini ingin mengembangkan ke usaha-usaha yang lebih luas, yang sifatnya bisa menunjang untuk operasional dan sebagainya. Nah, konsep yang kita ingin bangun itu konsep pengolahan sampah terintegrasi. Sampah itu kalau diseriusi dan kita sungguh-sungguh mengelolanya, sebenarnya tidak akan ada istilah sampah. Karena pola yang kita lakukan, ketika sampah datang, kita pilah mana yang bisa bermanfaat, yang organik maupun daur ulang, dan kita kelola menjadi benar-benar zero sampah, zero waste. Kalau dari segi kemitraan, dari proses sampah inilah justru kami banyak belajar tentang bekerja sama secara umum. Tidak hanya secara tim, tapi secara umum. Sampah ini pada prinsipnya adalah tanggung jawab masing-masing. Sehingga masing-masing dari individu ini harusnya bekerja sama untuk mencari solusi untuk masalah mereka masing-masing. Dan alhamdulillah di site inilah, di Blue Cup Agro, di BSF inilah, jadi beberapa kesulitan daripada mengatasi sampah untuk perorangan pun bisa kita selesaikan di sini. Kemudian dari perusahaan juga bisa. Untuk di Lookup Agro kurang lebih bergabung sudah 6 bulan setelah ada proyek untuk mengintegrasikan antara hasil pengolahan sampah organik dengan lahan yang kita punya. Gitu. Jadi ketika bergabung di sini kita melakukan pengoptimalisasian dari residu sampah yang kita kelola, sampah organik yang kita kelola, itu kemudian karena hasil pupuk organiknya banyak, daripada dia hanya dijual ke customer atau menjadi bonus, kami melihat ada potensi untuk menggunakan itu di lahan yang ada di sini. Di awal ketika saya ditawarkan, saya sebenarnya sudah tahu ya Lookup Agro seperti apa dan sebagainya. Yang terpikir waktu itu adalah, oke, akhirnya saya bisa melakukan sesuatu yang saya sukai dan sudah lama. Akhirnya kita sepakat bahwa tempat ini selain dari pengolahan sampah organik, untuk bagian farmnya kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian untuk edukasi, kemudian ada bagian untuk untuk konservasi tanaman lokal, dan yang terakhir itu untuk produksi. Kenapa? Karena kita melihat di Kuta itu kalau misalkan kita tanya pemilik resto dan lain sebagainya, mereka ketika belanja pasti ke daerah Mataram, dan barang dari daerah Mataram rata-rata tidak semuanya, tapi kebanyakan beberapa jenis itu masih kita mengirim dari Bali atau Jawa. Yang kita uji coba ada beberapa jenis selada, karena selada termasuk komoditas yang bisa dikatakan perputarannya cukup cepat di daerah Kuta. Kita selada merah sudah coba, hasilnya cukup baik. Kemudian selada Batavia, kemudian ada selada Green Romaine. Kami juga mencoba mencoba untuk melestarikan tanaman-tanaman lokal
seperti yang sudah biasa seperti komak, kemudian kacang-kacangan, karena memang itu yang sudah terbiasa untuk ditanam. Kalau untuk horti sendiri, kita memang mencoba seperti pokcoy, sawi, dan lain sebagainya, itu tetap berjalan. Tapi tujuan utama kami adalah uji coba. Karena kami menyadari kalau untuk memenuhi pasar di Kuta, tidak mungkin hanya kami sendiri. Jadi sekarang fokusnya itu untuk mencari cara terbaik melakukan semua itu, sehingga nanti kami bisa sharing best practice yang kami lakukan di sini ke petani sekitar dan kita sama-sama berdaya. Lukapagro ini sebenarnya selain 4 kegiatan tadi itu, goal kita nanti menjadi Center of Excellence. Menjadi pusat pelatihan, edukasi, dan penelitian yang kemudian kita tebarkan programnya ke masyarakat umum. Nah, ketika kita sharing tentang itu, mereka langsung bilang, wah ini gaya dulu ini. Pernah dulu begini. Mereka sebenarnya tahu dan familiar. Tapi ketika revolusi hijau masuk, itu kan semua distandarisasi, digusur habis. Jadi semuanya harus dengan konsep A. Alhamdulillah, karena kita memang membaca di usia-usia tua agak sulit sekali ya di ini, maka kita masuk ke usia pelajar Gen Z untuk kita masuk melalui ada kelas edukasi, sekolah bisa datang ke sini, kemudian ada juga kita turun langsung ke sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan atas. Kita turun melakukan sosialisasi dan alhamdulillah kita optimis ke depan kalau misalnya di wilayah Mandalika kawasan ini kemudian wujud untuk generasi berikutnya, insya Allah akan bisa merubah pola pikir dan mindset masyarakat kita ke depan. Terkait dengan lahan pertanian organik yang kita punya ini ada yang dipasarkan ke resto yang di Mandalika, ada juga menjadi pusat edukasi masyarakat. Dan sepanjang perjalanan organik ini alhamdulillah mereka kembali. Jadi dari sampahnya dikelola, kemudian yang maggot, kemudian kompos, itu menjadi pupuk di lahan pertanian yang kemudian mereka mengambil lagi dan menjadi masakan dan menu yang sangat berkualitas dan sangat diminati ketika berbicara organik di resto-resto mitra kita di sana. Kita di Astari juga punya konsep kebun ke dapur kan. Nah pastinya itu semua juga nggak cukup. Karena kita makan 3 kali sehari, kebutuhan tamu juga banyak. Akhirnya kita butuh plasma-plasma, kebun-kebun plasma organik ini. Dan saat ini juga belum banyak kan di Lombok. Ketika dari pihak BASF dan Lukapagro ini, itu saya langsung setuju sebenarnya. Karena apa? Kita lokasi nggak terlalu dekat. Jadi bisa jadi supplier baru buat kita, dan ini jadi konsep ekonomi yang sirkular menurut kita. Jadi ya ada loop di situ. Itu yang menarik buat saya sih. Gitu. Iya, sebenarnya itu sangat penting. Kenapa? Karena kan BASF dan yang lainnya, agro-agro yang lain juga itu kan mereka kita bisa edukasi atau ajarkan, oh ini loh standarnya. Kita bisa kasih mereka pola untuk menstandarkan apa sih yang mereka harus tanam, bagaimana mereka menanam. Itu kita bisa edukasi nantinya.
Look Up Agro menjadi salah satu rekan seperjuangan lah kalau menurut saya, seperti itu kan. Satu, karena produk kita itu sangat bagus sebenarnya untuk di daerah Lombok ini, karena makanannya juga yang kita ajukan ke dunia itu produk lokal tuh nggak kalah saing sebenarnya. Tinggal cara kemas dan pengolahannya dia yang berbeda. Karena sistemnya kan higienitasnya juga kita bisa pakai sistem yang Eropa, cuman dengan produk lokal. Jadi kalau kita bahannya sudah ada, kenapa nggak kita olah dengan bahan yang ada di sini? Itu sih yang terpenting sebenarnya, pengolahan dan cara bentuk makanannya itu jadi. Kalau kita banyak menggunakan dari luar, itu pasti jejak karbonnya tinggi. Jadi dengan kita dekatkan, terus disirkular, menurut saya ini sesuai dengan prinsip kami di Astari. Kita kan menuju ke regeneratif ya, lebih ramah lingkungan, lebih lestari seperti itu. Kita pengennya ya punya nilai ke depan seperti itu sih. Maka kami ingin dari Look Up Agro ini benar-benar kami jadikan menjadi center of excellence ke depan. Yang ada di kawasan ekonomi khusus sebagai kawasan penyangga untuk Indonesia ke depan.